Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami sidang jemaat-Mu dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah
Oleh kemurahan-Mu lah Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami, di mana saat ini kami dalam ibadah live Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami, para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau lengkapi setiap kami dengan kuat kuasa dari tempat yang maha kudus, agar pelayanan kami saat ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang ada di luar sana Tuhan. Mungkin mereka ada di rumah, di perjalanan, mungkin saat ini sedang ada dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami percaya ketika Allah Roh Kudus mengurapi pelayanan kami, akan menjadikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap mereka yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah live kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami saat ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam. Salam. Mari Bapak Ibu ya, kita menghadap Tuhan dengan segenap hati. Yang lain kegiatan boleh dihentikan dulu. Kita dengan konsentrasi dan kita menghormati Tuhan. Kita datang ke bait-Nya ya, agar kita mendapat berkat secara penuh. Karena Allah itu kudus, karena itu kalau kita mau menghampiri Dia juga harus dengan kekudusan dan juga dengan keseriusan ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan kami tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya berkat anugerah damai sejahtera terus melimpah atas Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat dan para hamba-hamba Tuhan semuanya. Puji Tuhan. Dan kita akan mulaikan ibadah kita kali ini. Ya, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan, pujikan lagu ini dengan segenap hati. Tertawa walaupun kondisinya susah, walaupun segala sesuatunya rasanya tidak mungkin, tapi biarlah kita tetap bisa mengucap syukur, kita bisa tersenyum, dan kita juga bisa tertawa untuk melepaskan setiap beban masalah persoalan hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati ya. Oke, mari kita bertepuk tangan dengan bersemangat. Katakan, Bersyukur bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah karena Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap bernama. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah sebab Engkau
mencintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap bernama. Sekali lagi ya, dari awal. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, amin. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Karena Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap bernama. Katakan walau sana sini, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap bernama. Sekali lagi, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap bernama. Haleluya. Bapak Ibu, sukacita yang datang dari Tuhan itu tidak bisa digantikan karena kita memiliki uang, badan kita sehat, atau kita sedang senang. Tapi biarlah sukacita dari Tuhan, firman Tuhan katakan, itu kekuatanku. Haleluya. Jadi kalau kita bersukacita, kekuatan Tuhan itu pasti akan memenuhi hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyiapkan hati kita, dan kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, dan mari terus kita belajar bersama-sama. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu ini. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Mari kita hanya mau mendengar suara Tuhan, karena dunia ini gaduh, sehingga kita tidak bisa mendengar dengan baik. Tapi kalau kita ada di hadirat Tuhan, kita dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas, yang akan memimpin, menuntun sebagai arahan, pedoman di dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Mari kita akan pujikan lagu ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Katakan, ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti
kini, haleluya. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana. Katakan haleluya. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bantu. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Katakan haleluya. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bantu. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Sekali lagi. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bantu. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Ku berjalan di jalan-Mu. Ku berjalan di seperti tanah liat. Jadikan aku bencana kudus-Mu yang layak Kau pakai dalam pekerjaan-Mu, yang layak ada di rumah-Mu sebagai perabot yang mulia. Yesus, mari Bapak Ibu angkat hatimu, angkat suaramu. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, keagungan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini, penuhi setiap hati. Hinda bataka masih
Kami bersyukur Bapa, kembali Engkau memberikan waktu dan kesempatan untuk kami ada di hadirat-Mu, di hadapan tahta kudus-Mu. Karena itu kami mau membawa seluruh hidup kami, keterbatasan, kekurangan, ketidakberdayaan kami. Dan kami persembahkan gereja-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Terus pakai kami, tim ini Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Di dalam segala keadaan, kami mau tetap melayani Engkau. Sebab Engkaulah Guru Agung kami, Engkaulah teladan hidup kami. Tuhan, Engkaulah sumber kemampuan yang kami miliki. Karena itu, kami mau terus belajar kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, dan Engkau urapi hamba-Mu. Buat kami untuk memperhatikan, memahami setiap bagian firman Tuhan, dan kami boleh mempraktekkannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan, mari bersama-sama katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, para sahabat dan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, Shalom. Mari kita akan bersama-sama belajar satu topik kebenaran firman Tuhan pada kali ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara rekan sahabat belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan tentang keteladanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada peribahasa yang sangat terkenal di dunia pendidikan yang berkata, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya percaya itu sudah sangat umum Bapak Ibu Saudara dengar. Artinya Bapak Ibu, apa yang dilihat oleh seorang anak, seorang murid, peserta didik, dia melihat kepada figur. Siapa figurnya? Kalau di sekolah guru, kalau di rumah orang tua, kalau di kelompok-kelompok masyarakat ada orang yang lebih tua lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapakah yang menjadi teladan iman percaya kita? Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Tapi teladan hidup yang terbesar itu ada di dalam pribadi agung Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu ketika Tuhan Yesus Kristus pertama kali memulai karyanya di bumi ini selama 3,5 tahun, dia memanggil orang-orang, para murid. Mungkin dari latar belakang yang berbeda-beda. Dari strata ekonomi yang berbeda. Dari latar pendidikan yang berbeda. Tapi rata-rata mereka adalah orang-orang sederhana. Tuhan selalu berkata ketika mengajak orang-orang yang akan dijadikan muridnya. Selalu mengatakan, ikutlah. Kata-kata ini juga yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Secara khusus kepada orang-orang yang ada di Filipi. Kita akan buka Alkitab kita akan baca Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Tapi saya akan bacakan lebih dahulu ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara,
ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang, sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ayat 20, karena kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu tidak akan mudah mengikuti seseorang kalau Bapak Ibu Saudara belum mengenal orang tersebut secara pribadi. Rasanya janggal ketika Bapak Ibu Saudara baru ketemu orang lalu mereka berkata, ayo ikut aku, mari ikut aku. Lalu Bapak Ibu Saudara pasti tanya, ikut kemana? Ya kalau yang akan dikerjakan itu benar, yang akan dikerjakan itu baik, yang akan dikerjakan itu membawa keuntungan atau perubahan hidup. Tapi kalau ajakan itu kepada yang jahat, kepada maksiat, kepada perbuatan dosa, kepada hal-hal yang melanggar hukum, saya percaya pasti hati nuraninya Bapak Ibu Saudara akan menolak. Dan Rasul Paulus pun tidak mudah untuk mengatakan, saudara-saudara, ikutlah aku. Kalau Rasul Paulus belum menemukan figur yang diikutinya, figur yang diteladaninya, figur yang menjadi panutan atau patron dari hidupnya, pasti Rasul Paulus juga tidak mudah mengatakan, ikutlah aku. Karena mengajak orang lain, kalau itu melakukan pelanggaran, baik secara moral apalagi secara hukum, akan besar resikonya. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengatakan demikian karena dia telah mengikuti teladan dari Sang Guru Agung Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika Rasul Paulus percaya Tuhan saat ada di perjalanan ke kota Damsyik untuk menganiaya jemaat Tuhan, Tuhan tangkap di sana, lalu Tuhan asingkan dia di tanah Arab selama 14 tahun lamanya. Untuk apa? Untuk dididik. Untuk apa? Untuk dibekali. Untuk apa? Untuk dimurnikan hatinya dari segala pencemaran yang dulu memenuhi pikiran, yang dulu memenuhi hatinya, kebencian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang yang ada di Filipi, kepada setiap jemaat yang dilayaninya, itu benar-benar adalah gambaran keteladanan yang sudah Rasul Paulus temukan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus juga berani mengajak orang-orang yang dididik, yang diajar, ya,
jemaat-jemaat yang dilahirkan, yang dulu adalah orang-orang penyembah-penyembah berhala, orang-orang yang tidak kenal kepada Allah yang hidup, tetapi sekarang mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk mengikuti seseorang kita harus percaya kepada orang tersebut. Kalau kita tidak memiliki kepercayaan kepada orang tersebut, tidak mungkin kita mau, karena kita pasti ya akan merasa hati ini ya takut, memiliki kekhawatiran. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga mendengar ada anak-anak, ada orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran, ajakan-ajakan bukan untuk kebaikan, bukan ke jalan yang benar. Hari-hari ini banyak suara-suara ajakan yang mengajak anak-anak, pemuda, remaja, pelajar, mahasiswa untuk turun ke jalan, untuk menyampaikan aspirasi kalau itu memang lahir dari keinginan untuk membela hak-hak orang lemah, hak-hak orang miskin, hak-hak para buruh itu baik. Tapi kalau ajakan itu untuk melakukan makar, anarkis, tapi ajakan itu dibumbui ya dengan hoak, dengan cerita-cerita bohong, dengan iming-iming atau bujuk rayu. Dan sayang, ada banyak orang yang terjebak di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengar suara yang benar, ajakan yang benar, dan kepada pribadi siapa yang akan kita ikuti. Kalau itu tokoh-tokoh yang akan membawa kita menjerumuskan hidup kita, kita harus berani menolaknya dengan tegas. Namun mari perhatikan ajakan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, mari ikutlah aku. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah. Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena dia sudah belajar dari guru agungnya, Tuhan Yesus Kristus. Karena ajakannya ini bukan hanya sekedar ajakan untuk mengikuti sebuah tradisi atau kebiasaan baik, atau ajakan untuk sekedar memiliki agama atau iman. Tapi ajakan ini untuk membawa Bapak Ibu Saudara yang percaya tidak hanya kebaikan, tidak hanya kebenaran, tapi sampai kepada kehidupan kekal, sampai kepada surga. Ajakan seperti ini harus Bapak Ibu Saudara perhatikan. Karena ini bukan ajakan yang menyesatkan. Ini bukan ajakan untuk melakukan kejahatan. Atau ajakan untuk apa? Melukai hak-hak orang lain. Merampas hak-hak orang lain. Tapi ajakan ini adalah ajakan untuk hidup benar sesuai dengan standar kebenaran Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keteladanan dalam hidup ini sangat penting. Baik keteladanan hidup di dalam keluarga, keteladanan hidup di dalam berjemaat, bergereja, keteladanan hidup di tengah-tengah masyarakat, keteladanan hidup di tengah-tengah kita berbangsa dan bernegara. Itu sangat dibutuhkan hari-hari ini. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Tapi saya percaya ketika seseorang mengajak kita untuk menerima kehidupan kekal, untuk menyelamatkan jiwa kita, bukan merusak, bukan menghancurkan, tapi mau menyelamatkan masa depan kita, kehidupan kekal kita. Sebab manusia itu makhluk yang kekal. Manusia itu berbeda dengan binatang atau pohon. Kalau sudah mati kembali kepada debu tanah. Tapi manusia memang daging dan tulangnya kembali kepada debu tanah. Tapi jiwa dan rohnya akan kembali kepada sang pemilik, yaitu Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena seperti kerap kali kukatakan dan yang sekarang kunyatakan pula sambil apa? Menangis. Karena banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru salib Kristus. Apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus? Itu seperti seorang bapak, seperti seorang ayah, seperti orang tua. Kalau melihat anaknya celaka, kalau melihat anaknya binasa, kalau melihat anaknya terjerat masalah hukum, pasti kalau bisa orang tua itu yang akan menggantikannya. Makanya hatinya Rasul Paulus sedih, hatinya susah. Ketika melihat orang-orang yang mengaku katanya orang percaya, katanya pengikut Kristus, katanya orang beragama, tapi ternyata kelakuannya jauh dari kebenaran. Karakternya buruk. Hidupnya jauh dari jalan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena itu hatinya Rasul Paulus sedih, susah. Karena melihat orang-orang yang dulu bersama-sama dinasihati siang dan malam, diajar oleh firman Tuhan, tapi ternyata mereka lebih memilih bersahabat dengan dunia ini daripada bersahabat dengan Allah. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, barang siapa hendak bersahabat dengan dunia ini, dunia ini maksudnya adalah semua keinginan, sistem, keangkuhan, keinginan mata, keinginan daging. Itu yang ada di dunia ini. Itu yang akan membawa orang-orang ke dalam kebinasaan. Menjadikan orang-orang itu musuh Allah. Seteru itu artinya musuh.
Apakah Bapak Ibu mau hidup ini selama kita hidup kita itu memiliki musuh? Katanya ya, 1000 teman itu masih kurang, tapi 1 musuh itu kebanyakan. Artinya lebih baik kita ini memiliki banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara, daripada memiliki 1 musuh saja. Itu akan membuat hidup kita tidak tenang. Hati pikiran ini akan terganggu, karena kalau ketemu akan saling bersimpangan jalan. Kalau ketemu, kita akan melihat wajah yang dipenuhi dengan amarah, kebencian. Bahkan permusuhan itu bisa membawa seseorang sampai kepada apa? Kematian. Karena permusuhan ada banyak orang menjadi membunuh. Negara dengan negara berperang. Akhirnya banyak korban yang ditinggalkan. Banyak orang yang menderita. Permusuhan itu membawa penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara mau menjadi seteru salib Kristus? Hidupmu pasti akan mengalami banyak penderitaan. Jadi karena itu mari kita kondisikan, posisikan hidup kita bukan menjadi seteru, tapi menjadi sahabat Allah. Dengan cara apa? Mengikuti teladan orang-orang yang sudah hidup benar, yang melakukan kebenaran itu seumur hidupnya. Makanya orang yang menjadi teladan itu, selain kita sudah kenal, yang kedua itu orang itu dapat kita percaya. Yang selanjutnya, orang yang menjadi teladan itu bisa dilihat dari apa? Tingkah lakunya, dari wataknya, dari ucapannya, dari ajaran-ajaran yang dia berikan kepada orang lain dan yang dia praktekkan secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buatlah dirimu menjadi sahabat Allah dan jauhkan dirimu menjadi seteru dari salib Kristus. Sebab orang-orang yang seperti ini pasti pada akhirnya akan menuju kebinasaan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Tapi kita masih hidup di dunia ini memang benar. Tapi dunia sebagus apapun, seindah apapun, pasti akan kita tinggalkan. Apa yang kita miliki di dunia ini tidak akan pernah kita bawa ketika kita menghadap Sang Bapa di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari tujukan pikiran kita ini kepada hal-hal surgawi, kepada hal yang akan mengubah hidup kita, karakter kita, watak kita, supaya kita jangan serupa dengan dunia ini, tapi kita terus berubah oleh pembaharuan budi kita, agar kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya jangan kita dibinasakan bersama dengan sang penghulu malaikat yang sudah jatuh, yaitu iblis, yang sudah menguasai dunia ini dan merusaknya dengan sistem yang ada di dunia ini. Ikutilah ajaran kebenaran firman Tuhan. Ikutilah teladan orang-orang hamba-hamba Tuhan yang hidup benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Teladanilah hidup mereka. Dan Bapak Ibu tidak salah kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti cara hidup mereka. Firman Tuhan katakan karena kewargaan kita ini ada di dalam surga.
Dan dari sana kita apa? Menantikan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Yang akan apa? Menyelamatkan kita. Kita ini orang-orang yang punya kewargaan negara sorga. Pak, saya punya KTP, tulisannya kewarganegaraan Indonesia. Benar. Selama kita di bumi, kita ada di bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi Bapak Ibu, ketika engkau mati, kemana engkau pergi? Apakah engkau masih sebagai bangsa warga negara Indonesia? Tidak. Karena dagingmu, tulangmu sudah kembali ke tanah menjadi debu. Tapi roh, jiwamu kekal. Kemana akan pergi? Kemana alamat yang kau tuju? Engkau harus punya kepastian selama engkau masih hidup di bumi ini. Alamatnya mana? Sorga. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah alamat yang pasti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kondisikan hidupmu. Jangan sampai nanti lepas kalau waktu hidupmu sudah habis di bumi ini. Jangan sia-siakan. Ambil sekarang kesempatan ini. Yakinlah dengan apa yang firman Tuhan katakan, sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah menipu. Siapapun tidak pernah menipu. Kalau firman Tuhan katakan karena kewarganegaraan kita ada di dalam surga, itu pasti. Tetapi itu harus Bapak Ibu lakukan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar, enggak. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Mungkin ada kebaikan, mungkin ada ajaran-ajaran yang baik, tapi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang akan mengubah apa tubuh kita yang fana ini, sama seperti tubuhnya yang mulia. Jadi Bapak Ibu, tubuh kita yang fana ini pada akhirnya akan rusak, tetapi tubuh kemuliaan yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai syarat anggota warga kerajaan sorga, itu memakai tubuh kemuliaan. Tapi ada proses yang Bapak Ibu harus jalani. Prosesnya adalah mengikuti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang diberikan oleh para rasulnya, oleh orang-orang kudusnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Polikarpus, murid dari Rasul Yohanes. Ketika dia di hadapan untuk menyangkal Yesus dan di dalam perapian yang siap membakar tubuhnya, supaya dia menyangkal Yesus. Tapi Polikarpus berkata, 86 tahun dia tidak pernah sekalipun mengecewakan aku. Dan sekalipun tubuhku harus dibakar, aku tetap mengikut dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang ada resiko bagi orang-orang yang mengikut jalan kebenaran, orang-orang kudus, rasul-rasul, terlebih mengikut Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu bisa dikucilkan, Bapak Ibu bisa dimusuhi, Bapak Ibu bisa dianggap sebagai orang kafir. Tapi percayalah, bahwa ketika Bapak Ibu Saudara sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus, meneladaninya, meneladani rasul-rasulnya dan orang-orang kudusnya yang terus melakukan pelayanan untuk menjangkau, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, Bapak Ibu Saudara tidak salah alamat. Bapak Ibu Saudara berada pada jalan yang tepat. Karena itu ayo, di dalam hidup ini, teladanilah apa yang sudah dilakukan
oleh Tuhan Yesus Kristus dan para murid-muridnya, para rasul-rasulnya dan orang-orang kudusnya. Maka engkau juga akan mendapati dirimu sendiri bisa diteladani oleh orang lain. Bukankah itu yang kita sedang upayakan? Sekalipun mungkin hanya kecil, hanya di sekitar tempat tinggal kita. Tapi ketika kita melakukan kebenaran dan kita mempraktekkannya di dalam hidup ini, maka kita bisa membawa dampak, bisa mempengaruhi orang lain dengan cara hidup kita yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akhiri kebenaran firman Tuhan, saya mengingatkan kembali, ayo kita ikuti teladan yang benar, teladan yang baik, teladan yang membawa hidup kita kepada keselamatan kekal. Yaitu teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan para murid-muridnya, para rasul-rasulnya dan orang-orang kudusnya, yang patut kita terus pegang sampai akhir hidup kita. Jangan pernah takut untuk mengikuti jalan kebenaran, sekalipun besar resiko yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Yakinlah bahwa ada jaminan kekal keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika engkau setia mengikutinya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu ini, selidiki aku, tetap setia. Biarlah kita tetap setia sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hambanya. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Kembali katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Makasih. Karena kami memiliki teladan Makasih. untuk hidup benar, untuk hidup kudus, yaitu dirimu sendiri. Para murid-muridmu, rasul-rasulmu, orang-orang kudusmu yang patut diteladani dari cara hidup mereka, cara mereka bertindak, cara mereka memperlakukan orang lain, cara mereka Tuhan menghormati Engkau. Terima kasih Tuhan, jikalau kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk menikmati kasih hadirat Tuhan pada saat ini di dalam ibadah live. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Gereja Mujikai Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan seluruh pengurus baik para lansia, difabel, gemakasih, anak-anak. Berkati mereka di dalam segala pergumulan hidup mereka. Para sponsor, donatur, orang-orang yang selama ini sudah berkontribusi di dalam pelayanan kami, perkembangan, pertumbuhan, dan juga kami boleh mengambil bagian pelayanan di ladang Tuhan di bumi ini. Terima kasih Engkau memberkati Bapak Ibu Iwan Tesi yang sudah memberikan tempat ini untuk kami pakai, untuk melayani Engkau, untuk terus Tuhan berkembang di dalam Tuhan kebenaran. Engkau memberkati kesehatan, Engkau memberkati masa tua, memberkati anak mantu cucu pekerjaan terlebih pelayanan. Berkati Pastor Adi sebagai ketua di sinode kami JKI di masa tuanya bersama Ibu. Biarlah pelayanan baik di Indonesia, di Amerika Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk mitra bakti orang-orang yang sudah bekerja bersama kami, Tuhan berkati. Kami menyerahkan terlebih bangsa negara kami. Kami serahkan Bapak Jokowi, Pak Mahruf. Biarlah Tuhan terus pakai pemimpin kami ini yang tertinggi ini untuk terus Tuhan membawa bangsa kami menuju kemajuan, ke masa depan yang gilang gemilang. Dan biarlah Engkau juga memberkati Tuhan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, TNI, Polri, gugus tugas dari pusat hingga daerah yang terus bekerja keras untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Tuhan, Kau memberkati rencana pengadaan Tuhan untuk vaksin, dan juga Tuhan untuk rencana pilkada, supaya semua berjalan sesuai dengan rencana dan apa yang sudah diprogram oleh pemerintah. Engkau memakai TNI Polri untuk menjaga, melindungi Tuhan kedaulatan negara Indonesia dari rongrongan kaum, radikalisme, ekstremisme yang ingin memecah belah negara ini. Biarlah Bhinneka Tunggal Ika boleh menyatukan bangsa ini, bergandengan tangan dalam perbedaan, tapi kami bisa hidup bersama-sama sebagai satu bangsa. Terima kasih, berkati seluruh lembaga tinggi negara, pemerintahan dari pusat hingga daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami akhiri ibadah live kali ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah selesai di dalam ibadah live ini. Sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah ini, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat dan para hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih
atas kesetiaannya mengikuti ibadah live sampai saat ini. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan kita akan berjumpa kembali bersama dengan tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah yang selanjutnya. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.